Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Nji. Alhamdulillah sakit bergabung ya ini Iya. dengan kepadatan yang luar Iya. biasa ini, ya. Masya Mohon Allah. maaf kemarin itu tidak bisa karena saya harus mendampingi Bapak PJ Gubernur Jawa Timur, Bapak Adi Karyono. Masya Allah. Ini tadi juga begitu, mau dampingi beliau di Tuban. Oh, Akhirnya bismillah kula merem di Stanel Victor mawon. Nji. Semoga-moga barokah. Amin. Kamu wape kenek nggih. Amin, amin, amin. Semoga amin. napa sing dilampahi niki angsal ridhone Gusti Allah. Amin, amin. Apalagi amin. ini sudah menjelang mau apa namanya Idul Fitri, Nji, ya apa, kan? Nji. Persiapan orang ini sudah mulai ke sana. Nji, Nji. Tapi saya minta juga di penghujung apa namanya Ramadan ini, subhanallah, ibadahnya kita juga ya harus kuat. Nji, Nji, apa, Nji. Ibadahnya harus kuat. Ibadahnya juga harus punya value, punya nilai yang kekuatan, dan nilai itu bisa membentuk kita semuanya. Nji, Nji, Nji. Nyuwun sewu tiang niku nih terbentuk karakternya, apapun yang menghantam dia tidak akan mungkin bisa hilang. Nji, Nji. Itu pasti. Apalagi topik hari ini adalah topik yang sesungguhnya sangat menarik untuk kita ungkap bersama-sama. Nji, Nji, Nji. Masya Allah. Jagongan Ramadan Nji. bersama Badan Amal Amil Zakat Nasional Nasional. Provinsi Jawa Timur. Subhanallah, memang ada kewajiban yang harus kita keluarkan. Menjelang Idul Fitri ini kita harus tuntaskan semua. Nji, Nji. Contoh misalkan soal zakat. Iya. Zakat itu adalah perintah yang wajib kita jalankan, karena itu perintahnya Allah. Yang niku nek zakat mal maupun zakat fitrah. Nji. Kalau zakat mal atau sedekah, saya pikir tidak akan mungkin apa yang kita usahakan ini berkurang. Nji, Nji. Pakai logika ngeten, Pak. Mas Ishak ya. Nji, Pak. Nji. Air sumur itu kalau digali, ya kan, digali, kemudian ada sumber. Semakin banyaknya air itu dalam apa namanya sumur itu, semakin diambil, Nji, Nji, Nji. maka air itu pertama jernih. Nji. Betul enggak? Betul ya. Nji. Semakin banyak diambil, airnya makin jernih. Makin jernih, Nji. 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 Sama dengan sodako. Sodako itu harta benda kita kalau diambil itu makin jernih. Tambah jernih malah. Semakin diambil banyak, tambah jernih. Masya Allah. Loh, nyuwun sewu, kejernihan itu macam-macam. Satu, ada kejernihan hati. Hati kita ini makin jernih. Nji. Orang kalau memberi itu kan bahagia. Nji. Nji. Betul enggak, Mas Ishak? Betul ya, Nji. Nggak ada orang yang memberi malah ngono mencurang kawan. Nji, ya Allah. Orang memberi, saya memberi, Mas Ishak memberi, pasti tersenyum. Nji. Hati itu akan berbeda. Nji. Nji. Akan berbeda. Nah, saat kita banyak memberi, sedekah, infak, sedekah, kemudian ada zakat, sesungguhnya itu seperti ibaratkan sumur tadi itu. Semakin banyak kita keluarkan, semakin jernih airnya. Harta benda itu akan makin jernih. Nji. Nji. Dan badan kita ini sehat. Masya Allah. Kualitas air itu kalau jernih pasti bagus. Nji. 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 Struktur airnya itu akan bagus. Struktur jiwa manusia itu akan bagus. Badan itu makin punya kekuatan besar. Nji. Yo kalau loro-loron. Semangat terus bekerja. Kurang tidur, udah biasa. Yang penting bismillah, jihad. Loh,
awan iku seweker. Nggih, nggih, nggih. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau air itu diambil, di samping ada kejernihan, kesucian, kemudian usia kita ini akan disucikan oleh Allah, akan dijernihkan oleh Allah. Kalau usia kita ini, umur kita ini berkah itu, ya umur itu pasti manfaat. Nggih. Boten mungkin tidak manfaat, makin manfaat. Masya Allah. Karena apa? Semakin banyak diambil, sudahlah umur itu akan dipanjangkan oleh Allah. Masya Allah. Itu luar biasa. Logika matematika ya gak iso, bro. Ini pendekatan keimanan. Kalau logika akal ya seperti saya ibaratkan dengan sumur tadi. Kalau air diambil terus, sumbernya bukan hanya satu. Semakin banyak diambil, sumbernya itu makin banyak. Masya Allah. Bisa 2, bisa 4, bisa 7, semuanya muncul. Ya orang kalau berzakat, bersedekah, berinfak, ya Allah, sumber mata air rezeki kita ini makin dibuka sama Allah. Masya Allah. Usaha air gampang. Pokoknya ono dagangan nopo di tengen kali dicekel kali tangane Mas Ishak itu ya laku ya. Masya Allah. Ono wong macam-macam guys. Dagangan dicekel ya gak payu-payu tambah bosok. Lha iku ono. Dikai dodolan apa gak payu-payu tapi bosok. Nggih. Dikai cekelan dagang, dikongkon usaha ya bangkrut. Nggih, Pak. Nggih. Nek gantek ya dibujuki wong. Nggih Allah. Ono wong duwe dagangan itu ya gak sabar, pokoknya kudu emosi toh. Ada orang begitu itu. Tapi kalau Allah itu sudah memerintahkan kita bersedekah, berzakat dan berinfak, logika yang tadi semakin banyak airnya kita ambil, maka sumber mata air itu akan makin banyak. Masya Allah. Udahlah. Ya, contohnya kalau sumber mata air makin banyak, kita pegang tangan, kemudian usaha kita pegang, kemudian kita jual, ya cepat laku. Iya. Ada saja yang kita pegang, kita jual, laris. Pasti itu apa ya? Dari situ Allah turunkan yang namanya keberkahan rezeki. Karena keberkahan itu bagi saya tidak hanya profit, tapi ada nilai yang bisa membentuk manusia itu makin punya jiwa spiritual. Masya Allah. Itu yang menurut saya penting. Tanpa jiwa spiritual tidak akan mungkin kita bisa meraih sebuah hikmah yang besar dari apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Kembali ke air tadi. Air itu semakin banyak diambil, maka kotoran itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Bersih, jernih. Ya. Sing jenenge butek iki ono. Ya kan? Apa? Nek sampean banyu sampean kuras terus jernih. Munculnya jernih ya, gak butek. Buatan bangir. Gak bangir, baunya enak. Selalu terus mengalir. Lah sama dengan rezeki. Kalau rezeki itu kita sedekahkan, kita zakat, kita infakkan, subhanallah, apa yang kita raih ini tidak akan mungkin busuk. Tidak akan mungkin apa yang kita raih itu membuat diri kita makin kotor. Justru sebaliknya, makin bersih, makin punya warna, makin punya bau. Yang sesungguhnya warna bau itu akan menjadi sebuah energi besar dan lokomotif yang menggerakkan apa yang ada di depan ini. Masya Allah. Rezeki gue didorong, dilogoi ambek Gusti Allah, ya cepat melaku. Ono wong itu usaha ya gak pernah maju, ya wis mandek toh. Tapi ono wong sing jiwa pengusahanya ada dan mereka sudah suka bersedekah. Ya Allah,
dia duduk ketika membangun imperium usaha itu. Justru yang bergerak bukan mereka, tetapi Allah yang menggerakkan. Kemudian ada orang datang, bukan datang karena sebuah produk yang dibuat, tetapi Allah menggerakkan orang-orang untuk datang. Masya Allah. Beda loh. Nggih, nggih. Kalau kita pendekatannya akal, Nggih. produk kita buat kualitas bagus, harganya murah, pasti akan sentuh. Nggih, nggih. Ya kan? Nggih, nggih apa Ya ya? kan? Nggih. Tapi ada produk kualitas bagus, harganya mahal, ya kan? Ini kalau ndak ada pertolongan dari Allah yang menggerakkan, ndak mungkin. Enggak mungkin datang. Nggih, nggih. Mereka berdoyong-doyong datang. Ya. Nggih. Nah ini karena satu, kekuatan itu bisa ditembus dengan akal, bisa ditembus dengan non aklian, jiwa sufistik yang membuat apa yang kita kerjakan itu akan bisa selesai dengan sendiri. Nggih, nggih. Betul. Ada seperti itu ya, Pak, Ada. di jiwa manusia ya. Ada di jiwa manusia. Nggih. Jadi wong keapesan. Nggih. Nggih. Wong nek apesan niku ya wis dikai tempat gawe apa ya Bangkrut. Nggih. Masya Allah. Gak bakat dagang. Nggih, nggih. Tapi kadang orang itu bakat dagang, ya gak pinter, ya gak goblok, ya biasa-biasa. Tapi nek dikai cekelan dagang itu ya laris. Masya Allah. Jadi Nggih. kono potongannya sama dengan orang tanam. Tangan saya ini dingin kalau nanam. Kalau saya nanam itu insya Allah tumbuh. Oh, gitu ya Ya, artinya. karena orang Jawa bilang ini tangannya adem. Nggih, nggih. Tapi enggak, kalau saya tanam itu ya setungani. Nggih. Saya setiap kali bergerak itu saya tungan. Nggih. Contoh saya nanam bibit sengon ya saya tungani. Nggih. Bibit kopi saya tungani. Tidak hanya mengandalkan bahwa tangan saya dingin, tapi ada tangan-tangannya Allah yang bergerak. Masya Allah. Loh Pak, ngapunten Pak Isa. Nggih, apa? Kita ini nggak tahu. Nabi ku ana sing durung mati telu. Nggih, Nabi nggih. Khidir. Nggih, setunggal apa nggih? Nggih. Nabi Khidir itu belum meninggal. Bisa jadi Nabi Khidir itu masuk dalam tubuh kita. Karena tubuh kita ini energinya besar untuk dimasuki sesuatu. Nggih, nggih. Kadang Nabi Khidir itu bisa berbentuk manusia yang tua, yang lusuh-lusuh. Masya Allah. Yang kalau kita ketemu kita bisa berinteraksi dengan mereka. Nggih. Saat kita berinteraksi dan didoakan sama mereka, Allah. subhanallah pasti berkah. Makanya ini ono wong kaya ngoten ya jangan ditolak. Kalau minta ya kita beri. Khawatir itu Nabi Nabi Khidir. Khidir. Nggih. Nah itulah yang harus kita bangun. Kemudian Nabi siapa Isa. Nggih. Nabi Isa itu nabi yang belum seto. Ya, yang disalib itu kan Yudas Iskariot. Nggih. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit dan sampai sekarang masih hidup. Suatu saat negeri dunia ini porak-poranda, Dajjal muncul. Masya Allah. Maka turunan Nabi Isa untuk menghalang-halangi Dajjal. Nggih. Dajjal itu bisa dalam bentuk teknologi. Oh, Ya, enggak harus bentuk manusia itu yang buatan apa nggih? teknologi yang diciptakan oleh manusia. Nggih, nggih. Nggih. Bisa jadi virus. Masya Allah. Dajjal itu bisa jadi virus. Ya, virus yang mematikan. Bayangkan kalau manusia itu punya daya cipta yang sesungguhnya sangat dahsyat, molekul kecil tapi bisa membunuh ribuan orang. Hanya satu tetes air ketika ada di udara menyebar kemana-mana, hanya dalam waktu singkat 1 jam manusia itu mati semua. Masya Allah. Itu kan Nggih. kekuatan virus kalau untuk kejelekan. Wah itu kan pasti merusak tatanan dunia. Nggih, nggih. Dan ini wis kaya ngoten, Dajjal ya virus iku mah. Masya Allah. Nah, orang-orang yang membuat itu juga termasuk Dajjal. Nggih, nggih, nggih. Kemudian ada bentuk juga Dajjal itu ya penggaweane wis adu domba. Nggih. Iya. Nggih, nggih. Orang yang paling bahaya itu orang yang adu domba. Nggih. Jadi adu domba itu ya orang baik-baik ya dipisahkan dengan kalimat kata yang sebenarnya tidak perlu disampaikan, akhirnya membuat berkelahi.
dua pihak. Masya Allah. Jadi memfitnah satu, memfitnah yang lain. Nggih, nggih. Nah, orang yang penggaweane koyok ngoten niku ya, bisa jadi memfitnah negara satu ke negara yang lain. Nggih. Kemudian mereka marah, kemudian meluncurkan roket untuk menghantam negara itu. Nggih, nggih. Lalu terjadi Perang. balas membalas perang. Sesungguhnya Dajjal itu bisa berbentuk itu. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usai Lebaran, saya puasa ini, wahai Nabi, apa jihad yang paling besar itu? Rasulullah menyampaikan puasa, ya kan? Itu masih jihad kecil. Ya kan? Apa yang kalian lihat semua berperang melawan orang kafir dengan saya, itu masih jihad kecil. Masya Allah. Perang Jamal, perang macam-macam itu, kata Rasulullah, itu peperangan yang kecil. Tapi ada peperangan yang besar yang harus kita lawan. Apa itu? Ya Rasul, jihadun nafsi. Masya Allah. Jihad melawan hawa nafsu. Karena kalau dalam tubuh manusia ini dilumuri dengan hawa nafsu yang jelek, sesungguhnya itu kalau kapasitasnya tinggi, daya ledaknya tinggi, itu bisa jadi Dajjal. Oh, Masya Allah. Jadi Dajjal itu sebenarnya bisa teknologi yang tadi saya sampaikan. Iya. Jadi mereka mempunyai kekuatan teknologi yang besar. Kemudian teknologi itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang jelek, untuk merusak manusia. Itu Dajjal namanya. Nah, coba kita lihat kasus COVID kemarin. Berapa banyak manusia yang meninggal. Ya, tapi karena perang ekonomi, perang dagang, ya perang antar negara. Ya karena nggak suka pada negara A, mereka buat semacam virus yang sesungguhnya virus itu juga mematikan. Kemudian dia juga punya formula apa namanya penawarnya ya Pak. Nah, sing didodol iki ya iku lho penawar. Jadi ngkai penyakit, marang ngono dikai kapsul, cetak sekian juta billion kapsul, dijual ke negara-negara, kan untung Pak kaya ngono. Masya Allah. Tapi yang menjadi korban adalah masyarakat. Jadi nyiptakno penyakit dikai obat, makanya orang kan beli obat ke dia meskipun mahal dituku. Wong kepengin urip. Nah, itulah yang namanya keburukan manusia. Makanya Mas Ishak, hidup itu menurut saya ya harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan, dan itu kita punya kemampuan ke sana. Kalau kemampuan kita meraih 1 kilo, jalankan 1 kilo. 1 kilo ya Pak. Jangan pernah bermimpi untuk meraih 2 kilo. Kalau Anda semua meraih 2 kilo, siap-siaplah jadi terhimpit. Siap-siaplah susah. Siap-siaplah Anda untuk tidak pernah tenang dalam hidup. Makanya urip sak mati itu penting urip sak mati. Itu bisa melegakan hati. Nah, kemudian kenapa yang namanya orang yang berbuat baik itu Allah kasih kekuatan besar, karena orang baik itu orang yang tidak neko-neko. Dan kita ini jangan merasa jadi penting. Hidup itu jangan pernah merasa menjadi orang penting. Kalau kita menjadi orang penting bagus, tapi kalau merasa menjadi penting itu ya nggak bagus. Masya Allah. Contoh, sampean gini, tadi ketua RT, ya kan, atau ketua RT atau ketua RW, wah itu kan orang penting. Penting. Tapi kalau jenengan merasa menjadi orang penting, jadi ketua RT, ketua RW, melaku gak dihormati wong, ngomong gak sampean. Apa? Nah, kalau sudah Anda merasa menjadi orang penting, kemudian tidak dihormati orang kiri kanan, gak diceluk wak kaji balas berkati, ngamu cangkemmu iki. Aku mau kaji larang cok. Ya kan? Ya kan? Nah itu yang menurut saya mereka ini ya harus betul-betul belajar merevolusi diri. Udah apa disebut namanya gitu,
tanpa gelar tanpa gitu. gelar. Nggih. Aku sekolah profesor, doktor, kiai yo bayar rek ngawur. Ya kon sebut iku dosa. Lah, kalau sudah merasa penting ini, ada sesuatu yang membuat kita terikat. Pun tak kula niki mengalami hidup yang beragam macam. Dari dunia yang apa namanya biasa-biasa, zonanya biasa-biasa. Saya pernah menghadapi dunia yang begitu luar biasa ganasnya, dan pernah menghadapi dunia yang mau terbalik. Oh, itu dunia yang mau terbalik itu saya pernah merasakan begitu menghadapi situasi itu. Melihat teman-teman semua ketika larut di situ. Artinya apa? Kalau manusia itu di dalam pikirannya merasa menjadi penting, ya kan? Saya pikir tidak akan pernah mencapai sebuah titik kenikmatan. Kalau kita dihormati orang, alhamdulillah. Kalau tidak dihormati juga tidak apa-apa. Tidak merasa jadi orang penting. Masya Allah. Sekarang ini kan orang berlomba-lomba. Ya, menjadi orang penting harus. Tapi kalau merasa menjadi orang penting, itu akan berbeda rasanya ketika Anda menjadi orang penting. Kalau orang penting itu pasti mereka berpikir rasional. Mereka pasti punya jiwa spiritual. Kenapa mereka menjadi penting? Ya karena memang jiwa spiritualisnya tinggi. Mereka mau dihormati orang, nggak dihormati orang, ya sudah. Yang penting kita kerjakan ikhlas. Itu biasanya orang yang punya jiwa spiritual tinggi yang tadi saya sebutkan, mereka menjadi orang penting. Tapi kalau kita ini merasa menjadi orang penting, artinya kita masih bodoh. Masih bodoh ya, Pak? Masih bodoh. Walaupun pintar, pandai gitu, Pak. Walaupun secara normatif mereka cerdas. Mereka profesor, doktor. Uangnya suki, pedagang suki. Tapi kalau merasa dirinya menjadi penting, kalau nggak dihormati amat sakit. Kalau nggak disebut, oh kebian masjid ini biarnya gak tak sumbang, oh gak hati. Karena merasa orang penting. Kalau dia merasa orang penting, nggak disebut, masih disebut, nggak disebut, sudah itu sudah dicatat sama Allah. Masya Allah. Ayo, saya ini jujur Pak, belajar di tahun 2024 ini untuk merevolusi kehidupan saya. Saya banyak berbenah. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Artinya berbenah menjadi baik. Berbenah menjadi orang yang punya obsesi besar. Kalau menjadi penting harus, tapi kalau merasa menjadi orang penting jangan. Masya Allah. Dan kehidupan ini bagi saya adalah sesuatu yang harus dijalani. Dinikmati. Saat menikmati sebuah perjalanan ini, maka itulah kenikmatan yang sesungguhnya Allah berikan kepada siapa orang tertentu. Siapa orang tertentu? Orang yang dipilih Allah. Masya Allah. Siapa orang yang dipilih Allah? Orang yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang dimuliakan Allah? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu peduli, gemar, berbagi dengan kaum sesama. Masya Allah. Memberi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang selalu menahan emosi, marah. Nah, mulu kono arti ini. Ya kan? Orang kalau marah ya sudah begitu. Coba lihat, orang kalau marah itu kan kelihatan jelek mukanya. Itu artinya prototipe setan. Setan itu kono ganteng, Pak. Karena setan itu nggak moto. Makanya wajahnya selalu jelek. Masih ayu-ayu koyo Ashanti nek wis ngawahmu ya udah dia. Bontah. Niku apa namanya? Ayat Al-Qur'an yang sesungguhnya menjadi renungan kita. Saat kita bisa kelola hati, kelola nafsu menjadi baik, ya kan? Maka itulah Anda akan menjadi orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang dipilih, orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afina 'anil nas. Orang yang apa namanya? Selalu memaafkan kesalahan orang lain. Artinya ruang maaf itu dibuka.
Orang itu kalau jiwanya itu pemaaf, Nggih, nggih, Pak. yang ada itu semele. Adem ayem Adem. ngoten apa nggih. Orang kalau pemaaf Nggih. tidak akan mungkin bicara tonnya itu tinggi, Nggih. selalu semele. Semeleh. Nggih. Masya Allah. Orang yang pemaaf tidak akan mungkin bicaranya mereka-reka, bersayap-sayap, berbohong ke sana kemari, tidak. Orang yang pemaaf itu selalu bicaranya apa adanya, ya kan. Dan mereka masuk dalam kategori apa yang diucapkan ini apakah punya value apa enggak. Nggih. Jadi ini kak mau perlu ngomong ya kak ngomong. Nggih, nggih. Itulah orang yang cerdas. Masya Allah. Nah, orang pemaaf itu malaikat itu akan rindu. Malaikat itu akan rindu. Rindu gimana, Pak? Tidak hanya sekedar rindu, ya kan, Nggih, untuk membagikan keberkahan dari apa yang sudah dia lakukan. Nggih, nggih. Kerinduan itu membuat malaikat itu berbicara sama sang bidadari di surga. Nggih, nggih. Hai bidadari, kamu, ya kan, Nggih. bidadari yang paling cantik di surga, Nggih. ya kan. Kamu harus layani pemuda yang seperti tadi saya sampaikan, pemuda yang selalu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha, yang menahan hawa nafsu, wal afina 'anil nas, orang yang selalu membuka ruang. Tiga itulah akan dirindukan oleh bidadari. Saat bidadari merangkul, mendekap pemuda itu, sesungguhnya ada energitas dan daya magnesitas yang membuat siapapun yang melihat itu akan tertarik kepada. Nggih, nggih.